Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua yang sudah bergabung, langkah lebih baiknya untuk kamera di on-kan karena nanti akan ada sesi foto ya. Jadi ada sesi foto yang nanti akan dilakukan oleh host GBPS. Baik anak-anak dan ibu bapak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dan semua anak-anak yang sangat saya sayangi tentunya. Hari ini kita jumpa kembali dalam komunitas belajar GPPS, Guru Pengembang Potensi Siswa, SMP Negeri 45, Surabaya. Hari ini kita memiliki tema yang sangat spesial, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya, Ibu Reni Indaryati yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, dan Bapak Ibu guru hebat hari ini. Kegiatan webinar kali ini sangat berbeda dan sangat spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena kegiatan dengan tema membangun budaya positif di lingkungan sekolah hari ini juga dihadiri oleh seluruh siswa SMP Negeri 45 Surabaya, luar biasa. Dan total dari seluruh siswa di SMP Negeri 45 Surabaya yang mengikuti kegiatan webinar pada kali ini berjumlah lebih dari 1.000 siswa. 300 diantaranya bergabung dengan kita di Zoom meeting kali ini, dan untuk siswa lainnya bisa bergabung pada YouTube streaming Guru Pengembang Potensi Siswa. Baik Bapak Ibu guru hebat dan seluruh siswa yang sudah hadir di dalam acara webinar kali ini, sebelum acara webinar kita mulai, saya akan bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, diawali dengan pembacaan doa oleh Ustadz Muhammad Solihin. Yang kedua, kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh keynote speaker, yaitu Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya, Ibu Reni Indaryati. Yang keempat, pembukaan oleh moderator yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kartika Dewi Sangga, yang beliau ini adalah guru seni budaya pada SMP Negeri 45 Surabaya. Lalu yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Elo Yowarti, MPD. Lalu yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baik Bapak Ibu guru hebat dan tentunya murid-murid juga yang tidak kalah hebatnya, yang tentunya kami sangat sayangi semua. Kita akan mulai webinar pada kesempatan hari ini, dan kita mulai dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Solihin. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Sultani, Bapak Ibu, serta anak-anakku. Sebelum kita mulai acara webinar kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa amalan soliha mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiba wal barakah, wa akhiratana ya Allah, bi husnil khatimah. Wa akhiratana ya Allah bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana kulla umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Solihin. Baik Bapak Ibu Guru, untuk acara berikutnya, kami mohon Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa dengan posisi sempurna, duduk, tegak, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia ada Baik, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh siswa sekalian. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya, yaitu Ibu Reni Indaryati. Kepada seluruh siswa yang mengikuti webinar pada kali ini, Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan sambutan. Tolong dengarkan, tolong sikapnya yang tenang, dan tolong untuk mic-nya di-unmute. Kepada Ibu Reni Indaryati, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Sultan sebagai MC pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya
Salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu, anak-anakku sekalian semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dengan bangga hari ini menyampaikan terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa bergabung bersama untuk mengikuti webinar yang kedua kalinya. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu? Baik. Ya, sehat semuanya ya. Baik, anak-anak sekalian. Terima kasih kalian juga ikut mengikuti webinar kita ya pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh komunitas belajar GPPS Penema, Guru Pengembang Potensi Siswa SMP Negeri 45 Surabaya. Untuk yang kedua kalinya kita alhamdulillah menyelenggarakan webinar. Mudah-mudahan pada acara webinar hari ini nanti akan berlangsung dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Ketua Kombel Bapak Nanang Harmuji yang telah berupaya untuk menyelenggarakan webinar pada sore hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Inta Elok Yuwarti MPD, pengajar praktek Angkatan 5 dan 9, juga beliau sebagai guru penggerak Angkatan kedua dari SMA Duren Malang, yang pada pagi hari ini beliau bersama kami. Terima kasih Bu Inta, mudah-mudahan Bu Inta senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu Guru SMP 45 maupun Bapak Ibu Guru yang mengikuti webinar kami, baik yang melalui webinar maupun yang mengikuti lewat YouTube, saya ucapkan selamat sore, terima kasih, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali. Kali ini kami akan menyajikan webinar dengan judul Membangun Budaya Positif Sekolah. Saya yakin di sekolah panjenengan semuanya sudah melakukan budaya positif itu. Nah, budaya positif itu sangat penting dibangun di dalam sekolah. Karena apa? Budaya sekolah itu menjadi ciri khas dari sekolah tersebut. Dari pengertian budaya, ada berbagai macam pengertian budaya, salah satunya yaitu budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan tentunya sukar diubah. Kemudian yang kedua, budaya itu juga artinya adalah cara hidup, ya, atau gaya hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang mana kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya juga merupakan tindakan, gagasan, atau hasil karya di dalam masyarakat, di mana budaya itu diyakini, dimiliki, kemudian kita kembangkan. Pastinya setiap sekolah ingin memiliki budaya sekolah yang positif untuk peserta didik maupun para pendidiknya. Budaya sekolah itu cukup penting untuk lingkungan sekolah, sehingga harus mendapatkan dukungan dari semua kalangan, terutama warga masyarakat, warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru-gurunya, murid-muridnya, orang tua. Semua warga sekolah harus betul-betul memiliki budaya positif. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu salah satunya untuk menumbuhkan karakter anak didik kita. Kita semua percaya bahwa tujuan penting dari sebuah sekolah adalah pembentukan karakter.
Itu yang paling penting. Dalam budaya positif terletak pada dampaknya. Itu yang paling penting, yaitu berdampak terhadap motivasi belajar dalam membangun prestasi akademik siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Itulah mengapa budaya sekolah itu sangat berpengaruh pada prestasi dan perilaku sekolah, serta menjadi dasar untuk siswa agar bisa meraih prestasi. Nah, hal ini karena budaya sekolah yang baik bisa menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan bisa memberikan peluang kompetitif dari siswa tersebut. Budaya positif itu perlu di dalam sekolah. Karena sekolah itu sebuah keluarga, sebuah satu komunitas yang harus ada kebiasaan atau budaya yang harus berkembang dan dimiliki. Nah, bagaimana cara efektif membangun budaya positif di sekolah? Tentunya setiap sekolah mempunyai cara dan mempunyai sebuah program kegiatan masing-masing. Nah, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Itu sejatinya budaya yang betul-betul positif itu harus membuat nyaman semua warga sekolah, terutama anak didik kita. Jika anak didik sudah merasa nyaman, aman di sekolah, maka proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik pula. Sekolah adalah tempat di mana siswa belajar dan berkembang, baik secara akademis, sosial, maupun emosional. Guru juga harus diberi peran sentral untuk membentuk budaya yang positif di sekolah. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu cara efektif yang mungkin bisa membentuk budaya positif di sekolah, yaitu buatlah kesepakatan baik kesepakatan dari guru mata pelajaran maupun kesepakatan yang dibuat di kelas oleh wali kelas dan anak didiknya di kelas itu, maupun kesepakatan yang dibuat oleh sekolah dan warga sekolah. Nah, itu yang penting untuk membangun budaya positif. Tentunya dengan kesepakatan tersebut akan tercipta budaya sekolah yang baik, tercipta budaya positif yang bagus, sehingga sekolah akan merupakan lembaga di mana kita bisa nyaman memperoleh ilmu, kita bisa mengembangkan karakter-karakter positif di situ. Tentunya nanti akan dikupas tuntas semuanya oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Inta Elok Yuwarti. Nanti kita akan menyaksikan, mendengarkan bersama-sama. Tentunya saya minta anak-anak harus tertib ya, tidak boleh ada suara. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, di situ nanti kalian bisa tanya jawab dengan narasumber. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, anak-anakku tercinta, murid SMP Negeri 45 Surabaya, teman-teman saya yang sedang menyaksikan webinar ini. Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan tema kami pada webinar kali ini bermanfaat bagi panjenengan semuanya dan juga anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Reni Indaryati selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya. Baik Bapak Ibu guru hebat dan semua anak-anak SMP Negeri 45, untuk acara berikutnya akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Kartika Dewi Sangga. Kepada Ibu Kartika Dewi Sangga, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sultan selaku host.
yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin, oke, anak-anak semangat sekali ini ya ikut webinarnya. Ya, semangat, Bu. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para hadirin peserta webinar persembahan dari kelompok belajar GPPS Penema SMP Negeri 45 Surabaya. Yang terhormat Ibu Reni Indaroyati MPD selaku Kepala SMP Negeri 45 Surabaya. Yang terhormat Ibu Inta Elok Yawarti MPD selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang setia mengikuti webinar seri kedua. Ya. Kemudian tak lupa yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anak siswa-siswa SMP Negeri 45 Surabaya. Nah, pada hari ini kita mengambil tema membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa saja yang bisa kita bangun, yang kita ciptakan budaya positif di sekolah, dan bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, nanti akan dibahas langsung ini sama Ibu Inta. Ya. Namun sebelumnya anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya, tak kenal maka tak sayang. Ya, kan seperti itu ya. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan, ya, membaca CV singkat dari narasumber kita. Ibu Inta Elok Yawarti MPD, beliau menempuh pendidikan S1 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Malang, S2 Magister Pendidikan Bimbingan Konseling 2017. Saat ini kemudian pengurus MGBK Provinsi Jawa Timur, pembina MGBK SMA Kabupaten Malang, kemudian sebagai guru penggerak dan 9. Selain itu, beliau juga aktif dalam publikasi dan penelitian, serta karya-karya inovatif di bidang pendidikan. Salah satu karya beliau yang populer, nah ini saya sangat ingin tahu sekali Bu Inta, yaitu tentang 1 panduan plus 5 sinema edukasi wayang golek untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender. Oke, itu luar biasa ini pengalaman dan prestasinya Ibu Inta. Semoga bisa memotivasi kita semua, Ibu. Seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku semua. Sebelum kita lanjut ke acara diskusi, perlu saya sampaikan bahwa penyampaian materi ini akan berlangsung selama 40 menit. Dan berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 30 menit. Nah, para hadirin dan anak-anakku semua, ketika sesi tanya-jawab, kalian bisa bertanya secara langsung ataupun bisa menulis di kolom chat. Seperti itu ya. Baiklah, agar tidak terlalu lama, kita dengarkan bersama, kita simak pemaparan materi kita pada webinar siang hari ini, membangun budaya positif di sekolah oleh Ibu Inta Elok Yawarti MPD. Kepada beliaunya kami persilakan. Terima kasih Bu Kartika. Cek suara dulu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Terdengar Oke. jelas? Yes. Terima Dengar kasih. dengan jelas. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 45, Ibu Reni Indaryati MPD. Yang kami hormati Ketua Kombel dan Ibu moderator dan Bapak host, serta Bapak Ibu peserta webinar sore ini, dan tak lupa
tentunya yang sepertinya berbahagia dan bersemangat, siswa-siswi SMPN 45. Hai, selamat sore. Izinkan hari ini saya berbagi layar. Mohon izin Bu Moderator. Ya, apakah tayangan saya sudah nampak Bu Kartika? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah Oh, nampak. oke. Jadi kita akan eh, membahas ini versinya Pak Pak host tadi ya, yang saya lihat di flyer beliau adalah guru bahasa Inggris. Create a culture of kindness. Jadi membangun budaya positif. Eh, Ketika panitia menghubungi saya dan meminta membahas tentang bullying, eh, saya lebih tertarik untuk membahasnya dari sisi positif dulu. Kenapa? Karena saya yakin lebih mudah mengerjakan yang positif daripada eh, menghilangkan perilaku negatif itu. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMPN 45, marilah kita berkenalan dengan kindness. Kebaikan itu apa sih? Eh, Kindness itu seringkali atau kebaikan itu seringkali kita lihat, tetapi kadang kita tidak sadar bahwa kita melakukannya. Nah, yang pertama adalah friendly, ramah pada orang, gampang berkomunikasi, eh, ketika berbicara, memandang mata, tersenyum, itu bagian dari kindness. Yang kedua adalah murah hati. Ketika diajak berbagi itu apa dengan terbuka bisa eh, diajak jadi teman sharing, walaupun tetap sharing itu ada batasannya begitu ya. Ada yang boleh kita share begitu saja, tapi ada yang harus disaring dulu sebelum di-sharekan. Yang ketiga adalah menghormati. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman SMPN 45, eh, ketika tiga hal ini sudah kita lakukan, maka berarti kita sudah melakukan hal positif. Sudah eh, secara pondasinya kita sudah melakukan mulai membangun budaya positif dari diri sendiri. Nah, mari saya akan mengajak Bapak Ibu semua serta siswa-siswi 45 untuk eh, berpikir sejenak, mengingat sejenak. Apakah sepanjang satu semester ini, nah ini kan belum ada satu semester ya di semester genap ini, apakah Bapak Ibu dan semua peserta em, sudah membawa kebaikan dalam setiap kegiatan atau setiap harinya atau setiap waktunya? Bagaimana? Apakah em, setiap hari sudah em, menerapkan kindness tadi, tiga hal tadi, friendly, murah hati, dan menghormati? Oke, tidak perlu dijawab, disimpan dalam hati dan dipikirkan. Tentunya pasti ada satu dua kali kita lupa. Kadang ketemu ketika kita sedang tidak enak hati, ketemu orang lain,
yang tidak disengaja kita melayaninya dengan cemberut. Atau ketika kita tidak berkenan untuk diajak berbagi, kita menjawabnya dengan ketus. Mungkin itu pernah kita lakukan. Nah, kalau kita sering lupa pada budaya kebaikan atau budaya positif tadi, maka kita akan terjebak menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bully. Kita terjebak pada perilaku bully itu tadi. Ya, bagaimana tidak terjebak kalau sering lupa ngomong sama orang, lebih sering bentak-bentak, lebih sering tidak keluar senyum manisnya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apa sih itu bullying? Bullying itu adalah sikap atau perilaku kita yang secara sengaja kita lakukan untuk menyakiti dan terjadi berulang dengan tujuan tadi menyakiti, mengintimidasi, dan merebut kekuasaan dari orang lain. Jadi, biasanya bullying itu terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan. Misal, contohnya, kakak kelas ke adik kelas, senior ke junior, bapak ibu guru yang sudah senior ke yang baru, atau bisa jadi bapak ibu guru kepada siswa. Kadangkala ketika hal itu memang tidak kita sengaja tetapi terjadi berulang, itu bisa dikategorikan perilaku bullying. Maka mari kita kenali bullying lebih jauh. Jangan-jangan kita selama ini adalah salah satu bagian dari perilaku bullying. Nah, bentuk-bentuk bullying, ya, bentuk-bentuk perilaku yang dikatakan bullying, yang pertama sifatnya fisik, dengan sengaja menarik kerah, menjambak atau melukai secara fisik. Dari katanya aja kita sudah bisa kita pahami bahwa ini menyangkut fisik ya, physical bullying. Jadi yang badannya besar menunjukkan kekuasaannya pada yang adik kelasnya yang kecil, yang secara fisik lebih lemah. Verbal bullying, mengata-ngatai, menjuluki seseorang, hei pendek, hei keriting, hei item, atau menyebut nama orang tua, memanggil keseharian dengan panggilan nama orang tua, dan itu dilakukan berulang-ulang, tidak peduli bahwa yang dipanggil itu tidak suka. Padahal yang dipanggil sudah bilang, aku lo nggak seneng, sudah cukup. Tapi karena kepuasan berada di memegang kekuasaan, melihat orang lain terganggu, jadi asik untuk melakukannya. Kemudian relational aggression. Contohnya, relational aggression itu ketika berkelompok, diminta oleh Bapak Ibu guru membagi kelompok. Saya nggak mau kelompokan sama dia. Terus teman-teman yang lain mengikuti. Saya juga nggak mau. Saya nggak mau kelompokan sama si A. Maka secara tidak langsung
saya, dan beberapa teman yang mengikuti saya yang menjauhi si A itu telah melakukan bullying, relational aggression. Dan yang berikutnya yang sangat familiar di kalangan generasi digital sekarang ya, cyberbullying. Dengan mudahnya menulis mengata-ngatai orang lain di sosial media. Saya nggak kenal aja nggak pernah ketemu aja dengan artis A atau artis B begitu. Saya katain aja sesuka saya. Dan ketika itu sering dilakukan, maka secara tidak langsung kita melakukan perilaku cyberbullying dan ingat, jejak digital tidak pernah akan terhapus. Mari kita berkenalan. Kalau yang tertampang di layar ini bukan opa-opa Korea ya. Jadi saya akan coba mengenalkan dengan mereka yang terlibat dengan perilaku bullying. Yang pertama adalah pelakunya, bully namanya. Dia adalah pelakunya, dia yang melakukan kegiatan yang menyakiti korban. Nah, yang kedua namanya victim. Ini adalah korbannya. Terus di antara dua orang ini ternyata ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini biasanya jumlahnya lebih banyak dan mereka tidak sadar kalau mereka itu terlibat dalam perilaku bully. Namanya adalah bystander. Bystander itu adalah orang yang berada di sekitar kejadian bullying itu terjadi. Ketika ada bullying antara kakak kelas ke adik kelas, teman adik kelas ini bisa jadi menjadi bystander. Teman kakak kelas ini bisa jadi menjadi bystander. Dan ketika bystander memilih diam dan membiarkan, itu artinya bystander turut andil dalam berkembangnya perilaku bullying yang dilakukan oleh si bully ini. Nah, ini untuk teman-teman SMP 45. Saya ingin berkenalan dengan teman-teman melalui chat. Ya, melalui chat. Silakan nanti dituliskan yang saya tampilkan di layar ini mitos atau fakta. Yang pertama, membuli itu akan mempererat pertemanan. Silakan dituliskan. Itu sudah ada yang jawab. Mitos. Mitos. Ya, mitos. Ya. Oke, benar. Jadi membuli itu ada yang bilang, Bu, itu kan guyonan aja biar kita lebih akrab. Ya, teman-teman harus bisa membedakan antara maaf, bullying itu sendiri juga tidak terjadi hanya di antara siswa saja. Bisa jadi juga di antara orang-orang dewasa yang tidak sadar bahwa dia telah berada pada lingkungan perilaku bullying. Di antara pertemanan, teman sejawat, mungkin saja itu terjadi.
Bapak Ibu dan teman-teman SMP 45, kita harus bisa membedakan antara bullying dengan teasing. Ada istilah teasing. Teasing itu adalah bercanda yang kedudukannya adalah setara. Saya bercandain kamu hari ini, besok kamu bercandain saya. Nah, itu namanya teasing dan tidak ada niatan untuk menyakiti. Oke. Statement kedua, silakan dituliskan lagi jawabannya ya, teman-teman SMP 45. Hanya anak-anak yang buruk perilakunya yang menjadi korban bully. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Oke, ada yang berbeda. Ada yang menjawab fakta. Banyak yang menjawab mitos. Terima kasih. Ya. Jawabannya adalah mitos. Karena semua orang punya kesempatan untuk menjadi korban ataupun pelaku bully. Anak-anak yang buruk perilakunya bisa jadi menjadi korban oleh lingkungan atau karena kesalahannya, begitu ya. Tapi bisa jadi anak yang baik pun juga punya ini untuk dibully juga oleh orang lain. Nah, berikutnya, bullying dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Benar, ini fakta bahwa orang yang kena bullying Dapat uang. itu dampaknya bisa bisa jangka panjang, bahkan sebagian besar pelaku bully adalah yang di masa lalunya korban bullying. Jadi ada sakit hati atau dendam yang ditekan ke dalam bawah sadarnya dan ternyata muncul di kemudian hari menjadi perilaku balas dendam. Berikutnya, membuli dapat menguatkan mental seseorang. Mitos atau fakta? Fakta saya ketahui. Mitos. Mitos. Hah? Ya. Ya, terima kasih. 45. Ya, membuli dapat menguatkan mental seseorang adalah mitos. Yang benar bahwa bulian itu ternyata justru menghancurkan mental seseorang. Berikutnya, dengan menjadi silent bystander, berarti kamu mendukung bullying yang terjadi terus-menerus. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini fakta. Korban bullying berasal dari berbagai latar belakang dan karakter. Tadi juga sudah kita bahas bahwa semuanya bisa menjadi korban dan pelaku bullying. Korban bullying akan selalu memberitahu orang tua dan guru jika mereka menjadi korban. Mitos atau fakta?
Bisa fakta, bisa mitos. Ya, di sini kuncinya adalah selalu, begitu ya. Jadi korban bullying itu eh, korban bullying akan selalu memberitahu orang tua atau guru jika mereka menjadi korban. Ini adalah eh, benar, Bu Jaya. Kebanyakan biasanya adalah korban itu tidak berani mengatakan bahwa dirinya, karena tadi kita bilang perilaku bullying itu adalah perilaku yang imbalance antara tidak seimbang, kekuatannya tidak seimbang, powernya tidak seimbang. Maka biasanya korban itu takut pada pelaku bullying dan mereka kebanyakan memilih untuk diam. Oke, berikutnya. Ini tadi sudah kita bahas, semua orang berpotensi menjadi korban ataupun perilaku. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman P45, apakah semua konflik itu bisa kita katakan sebagai bully? Tidak ya. Tidak semua konflik yang terjadi itu bisa kita katakan sebagai perilaku bully atau bullying. Jika ini bisa kita katakan bukan bully jika tidak ada perbedaan power. Jadi ada konflik sesama teman, dimulai dan diakhiri sama-sama. Keduanya punya kekuatan yang sama dan bermula dari sebuah masalah dan disepakati selesai sesudahnya. Mari kita pelajari juga. Tadi kan kita sebut bahwa dampaknya bullying itu ternyata jangka panjang. Apa saja yang dampaknya? Ya, dampak emosional, psikologis. Jadi terganggu, bisa jadi depresi, trauma, dampak sosial. Dia tidak berani membuka diri untuk berteman, tidak berani lagi untuk membuka hubungan baru dengan orang yang tidak gampang percaya pada orang lain. Dampak fisiknya pasti kalau dia mengalami mental atau fisik biasa akan terjadi gangguan fisiknya juga, tiba-tiba sering migrain, vertigo, atau badannya kurus karena stres. Dampak jangka panjangnya tadi sudah bisa sampai gangguan psikologis akut atau traumatis yang akhirnya muncul munculnya adalah perilaku ingin balas dendam. Nah, dampak bully itu juga ternyata bukan hanya korban yang menerima. Pelaku juga ketika dia melakukan itu, dia menjadi seseorang yang berbeda dengan lingkungannya. Akhirnya ada gejolak dalam pikiran dan hatinya tentang apa yang sudah dilakukannya. Aku salah, tapi nggak apa-apa wis. Aku salah, tapi menyenangkan. Nah, itu kalau terjadi terus-menerus bisa dikatakan akan mengganggu mentalnya. Tentunya akan pelaku bullying akan
menerima penolakan sosial, bahwa orang lain tidak akan dengan mudah menerima si pelaku ini, meskipun mungkin eh, pelaku ini menyatakan, saya sudah insaf, saya tidak akan membuli kamu. Nah, itu orang lain mungkin bisa menerima, tetapi tidak mudah. Kenapa? Karena kebanyakan kita adalah melihat apa yang sudah pernah dilakukan. Kurangnya keterampilan sosial, ya, karena dia merasa di atas, gampang nyuruh-nyuruh, sehingga dia ketika berada pada posisi yang berbeda, tidak memiliki kreativitas untuk menaklukkan situasi itu. Sehingga keterampilan sosialnya akan berbeda dengan teman-teman yang normal-normal saja. Dan tentunya ketika bullying itu dilakukan, ada ketidakterimaan dari korban, maka yang bisa dihadapi adalah konsekuensi hukum. Nah, selain korban dan bullying yang secara langsung terlibat dalam perilaku bullying, ada bystander yang juga menerima dampak dari perilaku yang hanya dilihatnya saja. Tingkat stres dan kecemasan. Jadi, apa yang dilihatnya masuk ke dalam otak, kemudian seorang bystander ini akan ketakutan, cemas, takut, aduh korban tadi gimana ya, gitu. Akhirnya ada perasaan bersalah, kenapa saya tadi tidak melerai, kenapa saya tidak menghentikan, dan terjadi penyesalan. Tentunya ketika itu terjadi berulang, akan terjadi ketidaknyamanan. Akhirnya yang diserang yang lain adalah fisik, jadi terganggunya kesehatan. Ya, maka untuk menghindari itu, kalau Bapak Ibu atau teman-teman menjadi bystander, maka ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu ketika si bully ini mulai, biasanya datangnya itu kadang bergerombol banyak, maka silakan teman-teman yang lain dan mungkin korban, kalau kalau teman-teman atau Bapak Ibu tahu bahwa yang dituju adalah korban, ajak aja korban itu keluar atau menjauh begitu. Langkah berikutnya adalah memanggil bantuan. Ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa atau teman-teman tidak bisa lagi melerai atau menghentikan perilaku bully, maka bisa memanggil bantuan. Atau ketika saya datang nih, ketika itu sudah terjadi dan sudah ditinggalkan oleh bully, si bully sudah pergi, hanya tinggal ada si korban, maka dekati dan berikan support motivasi begitu. Katakan bahwa aku sekarang ada di dekatmu, dan apa yang akan kamu putuskan? Melapor atau melawan? Kalau saya jadi victim atau korban, boleh loh teman-teman itu menangis, karena perilaku bully itu juga bukan sesuatu hal yang mudah dan menyakitkan. Langkah kedua, tolak itu, lawan. Atau pergi
Misal ada temen ngata-ngatain gini gini gini, nggak usah didengerin, pergi aja. Belum sempat masuk telinga, pergi aja. Atau ketika sudah kebangetan, silakan laporkan pada yang berwajib. Kalau di sekolah boleh kepada guru, atau kalau itu sesuatu hal yang eh, merugikan secara fisik atau material, boleh laporkan pada APH atau penegak hukum. Nah, di eh, apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa termasuk yang sedang digagas oleh eh, Kombel ini pun, bahwa gerakan anti bullying itu tidak hanya bertujuan membuat nyaman saja, tetapi membuat sehat, membuat sejahtera sepanjang hidup. Karena eh, ini akan kita lakukan berkelanjutan sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa budaya itu adalah sesuatu kebiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk bersahabat, kita terbiasa untuk ramah pada orang lain, kita terbiasa untuk berbagi dan menghormati orang lain, maka budaya yang kita lakukan itu nantinya eh, apa? Yang kita hadapi nantinya adalah bahagia. Bukankah bahagia itu adalah tujuan dari semua orang? Begitu, eh, Ibu Moderator, terima kasih atas waktunya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Inta atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Inta. Nah, baiklah para hadirin peserta webinar dan anak-anakku semua. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, akan saya berikan kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Ya, nanti akan dijawab oleh narasumber kita, boleh secara langsung ataupun melalui chat ya, baik di YouTube maupun di chat Zoom ini. Monggo. Oh, ini ada Ananda Acika ya. Ya, Ananda Acika kelas 8C. Ya. Iya, Bu. Oke. Izin bertanya untuk Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara kita sebagai teman menyadarkan pelaku bullying yang tidak ingin mengaku bahwa yang ia lakukan adalah sebuah tindakan bully dengan beralasan bahwa itu adalah sebuah candaan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Cika ya, kelas 8C. Betul, Ibu. Iya. Oke, pertanyaan nomor 2. Silakan, 2 pertanyaan terlebih dahulu ya, Ibu. Kita kumpulkan. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada yang bertanya lagi? Baik. Atau dijawab dulu aja ya Bu Inta ya, sambil menunggu yang lainnya. Pertanyaan dari Ananda Acika 8C. Jadi bagaimana cara kita sebagai teman menyadarkan teman kita gitu ya Cika ya. Kalau ada yang bullying. Monggo untuk Ibu Inta kami persilakan. tambah dowo iki. Terima kasih pertanyaannya Mbak Acika. Bagaimana sih kadang kita tadi ya teman beralasan bahwa gitu aja bercanda aja dilaporin, atau eh, bercanda itu tadi yang tak lakukan adalah cuma candaan aja. Ya,
bahwa eh, bercanda itu adalah sebuah hal yang untuk lucu-lucuan dan semuanya harus enjoy begitu. Itu baru dikatakan bercanda. Tapi kalau bercandanya menyakiti, maka itu tidak lagi bisa dikatakan hanya bercanda begitu. Boleh disampaikan bahwa coba lihat atau coba tanyakan dia keberatan enggak dengan candaanmu? Dia tersakiti enggak dengan candaanmu? Kalau dia tersakiti, dia keberatan, maka eh, hal ini juga tidak diperkenankan begitu. Bahwa bercanda itu harus dari dua pihak, dari ada kesepakatan dua pihak begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Inta. Jadi dilihat dulu bercanda atau enggak gitu ya Bu Inta ya. Gitu ya, jika nanti bisa dipraktekkan di kelas ya. Ini kayaknya Acika ini aktif Bu dalam apa organisasi di sekolah ini. Kemudian ini ada yang chat dari Devita kelas 7B ya. Bagaimana cara membela teman yang menjadi korban bullying, Bu? Seperti itu. Baik, silahkan monggo untuk Ibu Inta dijawab. Enggak. Oke, membela teman yang menjadi korban. Bapak Ibu peserta webinar dan teman-teman P45 eh, membela korban, hati-hati ketika kita membela korban, eh, ketika pembelaan kita sifatnya agresif, bisa jadi kita adalah pelaku bully baru, begitu ya. Eh, jadi membela yang paling tepat ketika ada teman kita menjadi korban adalah yang pertama menghentikan perilaku bully, yang kedua eh, menenangkan korban, itu juga sebuah belaan loh. Ketika ada korban dibully dan kita menenangkan, karena eh, yang diserang pertama ketika bully itu terjadi adalah eh, secara psikisnya. Jadi seorang victim atau korban itu yang pertama akan tersakiti dulu adalah hatinya atau psikisnya. Ketika itu eh, terjadi, maka yang dibutuhkan adalah eh, dia harus tahu ada orang lain yang bisa dipercaya selain orang yang menyakitinya. Jadi dia tidak sendiri. Nah, gitu Mbak Devinta ya Bu Kartika ya yang bertanya. Iya, Kemudian Bu ketika Devita. em, perilaku bullyingnya yang terjadi itu sudah pada tahap yang parah, Mbak Devinta cara membela temannya boleh dengan melaporkan pada pihak sekolah, pada guru, pada wali kelas, pada guru-guru yang lain, begitu. Baik, terima kasih Ibu Inta atas penjelasannya. Berikutnya lanjut pertanyaan lagi nggak Ibu Inta? Dari kolom chat ada dari Ibu Eni dari SMP 2 Tuntang. Ya, jadi saya punya siswa selalu dibully, kadang sampai menangis. Saya sebagai guru sudah mengingatkan pada teman yang membuli, tetapi tetap saja dibully. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi ini kemungkinan yang membuli gurunya atau bagaimana ini Bu Eni? Atau dibully siswa yang lain? Sepertinya dibully siswa yang lain, Bu. Oh, dibully siswa yang lain. Baik. Monggo Oke, Ibu Inta. Oke. Terima kasih Bu Kartika. Eh, Bu Budi, ya Bu Budi ya itu tadi ya. Bu Eni, ya, Bu Oh Bu Eni. Eni, Bu Eni, em, ketika
kita mengetahui eh, seorang siswa itu dibully oleh orang lain, oleh temannya, maka eh, ibu sudah tepat menegurnya dengan cara baik. Em, apa Perilaku apa yang dibully tadi, yang melakukan membuli tadi sudah ibu tegur. Nah, alangkah kalau itu tidak tidak didengar dan tetap dilakukan, maka sepertinya ibu perlu melakukan pembicaraan eh, man to man. Jadi diajak bicara berdua. Jadi ketika ibu mengajak bicara si bully atau pelaku bully, ketika dia ada di lingkungannya dengan dia sendiri itu berbeda, Bu. Jadi monggo diajak ngomong dari hati ke hati, diajak ngomong berdua, dipahamkan bahwa apa yang dia lakukan itu menyakitkan orang lain dan tidak sehingga tidak ini jangan bagaimana kalau dia menjadi orang yang diperlakukan seperti itu. Eh, Begitu. Jadi mungkin ibu perlu mengajaknya berbicara eh, dua mata atau man to man tadi yang saya sebutkan. Begitu Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Inta. Seperti itu Bu Eni, penjelasan dari Ibu Inta. Selanjutnya ini ada yang mengangkat tangan ya, Devinta. Oke, Ananda Devinta ini mau bertanya atau Ananda Devinta? Apa yang tadi nulis di chat ya? Oke. Oh ya, lanjut. Ini ada yang chat lagi dari Ibu Citra. Ibu Citra bertanya, Ibu, bagaimana misalkan kita sebagai victim agar tetap kuat dan menyadari bahwasanya orang-orang memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita tidak boleh terlalu ambil hati atau candaan seseorang kepada kita. Ini apa pengalaman pribadi nih kayaknya Bu Citra ini. Iya, monggo Ibu Inta. Oke, terima kasih Bu Citra pertanyaannya. Jadi eh, kalau seandainya kita jadi korban bully, bagaimana sih kita menenangkan diri kita sendiri? Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMP 45, eh, pengakuan itu pengakuan itu mau kita sadari atau tidak itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita. Maka eh, sebelum kita melihat bagaimana orang lain berbeda dengan kita, maka kita harus mengakui dulu bahwa kita memiliki kelebihan dengan segala hal yang kita akui begitu. Sehingga ketika kita melihat orang lain menyakiti kita, maka secara positif eh, persepsi kita sudah langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa ya saya dan mereka adalah dua orang yang berbeda. Jadi ingat, tapi ingat Bu Citra bahwa boleh boleh kita memaklumi seseorang yang bercanda bercanda ke kita, namun eh, kita juga punya hati yang tidak yang pagernya bukan dari beton begitu ya. Jadi kita tetap perlu perlu em, apa perlu juga menghargai diri kita sehingga ketika candaan itu terjadi berulang-ulang maka perlu kita sampaikan bahwa kita tidak nyaman dengan candaan tersebut. Asalkan disampaikan dengan cara yang baik, eh, saya yakin
kalau seseorang itu memang benar teman kita, dia akan paham atas keberatan kita. Begitu Bu Citra, mohon maaf. Baik, Ibu Inta. Jadi, mohon maaf ya, saya agak tertarik ini. Jadi, setiap orang kan mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Nah, seandainya kita berarti mengungkapkan ketidaksenangan kita atas perilaku seseorang, itu boleh ya, Bu ya? Seperti itu. Kira-kira enggak sopan gitu ya, maksudnya kalau kita merasa sudah kok nggak nyaman dengan orang ini, dengan sikap orang ini, dengan perkataan orang ini terhadap kita. Jadi kita itu sebenarnya diperbolehkan begitu ya, Bu ya? Boleh sekali Ibu, karena hati orang lain itu ketika kita pakai ilmu kebatinan, orang lain itu kan tidak semuanya bisa lihat. Tidak. Atau Iya artinya benar. kita Bukan. kita menggunakan apa? Menyimpannya dalam hati saja. Itu saya sebutnya ilmu kebatinan gitu ya. Ya. Itu kan orang lain tidak semuanya bisa baca. Jadi mungkin orang lain akan merasa bahwa oh saya bercanda seperti ini itu hal yang biasa. Dan persepsi yang salah yang terjadi di masyarakat itu adalah ada statement begini. Oh, kalau sama sahabat sih ngomong bisa sembarang, bisa seenaknya begitu. Padahal kalau kalau kita mengaku sahabat, justru kita tahu bagaimana batasannya sahabat kita biar tidak sakit hati, biar tidak tersakiti, biar tidak kecewa. Nah, maka ada etika-etika yang perlu tetap dijaga. Jadi, apakah apakah boleh kita menyampaikan? Tentu boleh dengan cara-cara yang baik, begitu Bu Kartika. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baiklah, para hadirin dan siswa-siswi SMP Negeri 45, silakan yang mau bertanya. Oh, bentar ya, saya cek dulu untuk linknya. Ada yang bertanya melalui chat? Nah, ada lagi? Tidak ada. Apa? Bagaimana jika? Ada Bu, ini ada pertanyaan di chat. Ya. Ya, bagaimana jika terjadi bullying pada siswa yang dalam kelas apabila gurunya menegur dengan cara baik dan menasihati anak tersebut, tapi siswa tersebut tidak menerimanya dan mengadu ke orang tuanya, seperti itu, Bu. Oke. Eh, dilema pendidikan saat ini ya Ibu ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya bukan hanya tugasnya seorang guru, bukan hanya tugasnya sekolah. Maka pendidikan itu bisa berhasil jika terjadi kolaborasi antara tiga aspek eh, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Maka eh, ketika hal ini terjadi, begitu, eh, asalkan Bapak Ibu benar melakukannya dengan cara yang baik, eh, ya ketika orang tua apa, ketika siswa tersebut mengadu, ya kita sampaikan saja. Bapak Ibu tidak perlu takut kan, eh, menjelaskan tentang yang Bapak Ibu lakukan. Dan eh, ketika itu ada di kelas, berarti Bapak Ibu punya saksi. Punya saksi siapa? Siswa-siswi yang lain. Kalau siswa-siswi yang lain juga, kalau Bapak Ibu memang benar, ya apa? Kenapa kenapa harus takut gitu? Kecuali kadangkala kalau kita, misalnya kalau panjenengan ada siswa yang memang benar-benar apa? Secara tidak sadar panjenengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Nah, itu baru kita perlu was-was ketika
orang tua komplain ke sekolah. Tapi kalau panjenengan sudah melakukannya, dia salah, terus kita melakukan pendekatan dengan apa, menegurnya dengan baik, kenapa harus takut? Oke, Bu. Kemudian ini ada tambahan bagaimana cara mengatasinya, Ibu? Oke, iya, ya disampaikan saja, diceritakan saja tentang apa yang terjadi dan mungkin kalau eh, Bapak Ibu kalau Bapak Ibunya tidak percaya, Bapak Ibu bisa menghadirkan saksi siswa-siswi yang lain bagaimana apa panjenengan sudah melakukan peneguran dengan baik tadi pada yang bersangkutan. Iya, memang sekarang ini banyak ya Bu ya, orang tua kadang tidak terima dengan perilaku guru sehingga harus datang ke sekolah, kemudian anaknya ceritanya begini, padahal kenyataannya begini, seperti itu ya Ibu ya. Memang benar. Nah, baiklah Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bu, apakah bullying hanya lewat dari media sosial? Seperti itu Ibu. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman siswa-siswi SMP 45, apakah bully itu hanya lewat media sosial saja? Tentu tidak. Tadi kan saya sudah sebutkan yang paling sedikit itu ada 4 jenis bully. Bully secara langsung melalui fisik, eh, bully yang lewat eh, ini sosial secara langsung, terus eh, apa salah satunya bully lewat media sosial yang biasa kita sebut dengan cyberbully. Ketika teman-teman mengomentari negatif di akun media sosialnya artis, nah itu berarti teman-teman melakukan hate speech yang bisa dikategorikan cyberbully, atau mengomentari, ada teman posting di media sosial terus teman-teman komentari dengan komentar-komentar negatif yang akhirnya memicu teman lain untuk bergabung mengomentari juga. Nah, itu juga dikatakan adalah cyberbully. Nah, eh, jadi tidak hanya bullying itu tidak hanya dilakukan melalui media media sosial, tapi media sosial bisa menjadi salah satu media eh, aktivitas bullying itu terjadi. Begitu. Oke, Ibu. Jadi kalau seandainya Ibu eh, kita lakukan bullying di media sosial atau ada anak-anak melakukan bullying ke temannya lewat eh, media sosial, saya kira ini justru sangat menyakitkan ya Bu, karena kan bisa dilihat oleh orang banyak. Contoh dia melakukan apa di video, kemudian nanti dibuat status WA atau di IG, itu kiranya akan membuat sakit hati yang membuli, karena yang lihat kan banyak. Kalau langsung kan paling yang tahu hanya kalangan di sekitarnya aja. Seperti itu ya, Ibu ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya, Ibu. Eh, dari Ibu Nurjayati, bagaimana cara mengembalikan mental isu siswa yang mengalami bullying di rumah? Ada kasus siswa SD yang melihat orang tua bertengkar, sehingga setiap pagi di sekolah dia selalu menangis. Secara tidak langsung, siswa tersebut menjadi korban bully dari power orang tuanya. Seperti itu, Bu, kasusnya. Monggo, Ibu Inta. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus dan mungkin tidak hanya muridnya Bu Nurjayati saja ya. Bisa jadi em, Bapak Ibu yang lain juga punya kasus seperti ini.
Bapak Ibu bahwa tadi saya sudah menyebutkan bahwa sebuah pendidikan itu bisa berhasil jika ada kolaborasi dari tiga aspek, dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka eh, ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukannya sendiri, begitu. Jadi melakukan apa? Melakukan treatment terhadap korban ini. Ketika Bapak Ibu sudah mencoba menenangkan, sudah melakukan treatment terhadap mental korban, tapi melakukannya sendiri, tapi Bapak Ibu tidak bisa, maka Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, yang dimana pada kasus ini adalah dianggap sebagai pelaku bulinya. Bisa jadi orang tuanya tidak sadar ketika melakukan itu menyakiti anaknya. Mungkin saja orang tuanya karena keterbatasan kesadaran atau pendidikan atau pengetahuan atau informasi, bisa jadi orang tuanya tidak tahu kalau kondisi anaknya sedang seperti itu. Dan bisa jadi anak ini, kenapa dia bisa menangis ke sekolah? Karena dia percaya pada bapak ibu. Bisa jadi di rumah dia akan fine-fine saja, dia akan berusaha untuk tegar karena melihat orang tua saya udah susah, maka saya di rumah nggak boleh kelihatan susah juga, nanti nambah beban orang tua, bisa seperti itu. Tapi nah, perlu juga disampaikan dari pihak sekolah untuk berkolaborasi untuk mengembalikan mental si anak ini sehingga tidak semakin dalam dengan stresnya, begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Inta. Memang pertengkaran orang tua itu banyak terjadi ya Bu sekarang ini. Kasus anak siswa harus kurang perhatian, kemudian siswa yang orang tuanya bertengkar, itu sekarang itu sangat banyak sekali memang. Berikutnya Ibu, pertanyaan dari Bu Ririn. Ya, ini bagaimana upaya sederhana yang dapat dilakukan sekolah dalam membangun budaya positif di sekolah, Ibu? Monggo Ibu Inta. Oke. Membangun budaya positif di sekolah, yang paling simpel yang bisa saya contohkan adalah penyambutan siswa di gerbang sekolah dengan senyuman manis Bapak Ibu gurunya. Bahwa kita perlu tahu, anak hadir di sekolah itu bukan sebuah hal yang mudah. Itu kewajiban, kebiasaan, tapi duduk 7-8 jam itu bukan suatu hal yang mudah. Sehingga ketika datang ke sekolah dan disambut bahagia oleh Bapak Ibu gurunya, maka itu akan memunculkan rasa yang berbeda pada anak untuk memulai harinya pada saat itu. Yang bisa jadi mereka menganggap bahwa hari ini berat karena saya ketemu mata pelajaran yang saya tidak sukai. Tapi ketika di pintu gerbang lihat Bu Kartika senyum menyapa, jadi lupa kalau nanti ada gitu. Itu adalah hal sederhana yang bisa kita terapkan. Gitu Bu Kartika. Ya, jadi harus membuat happy siswa ya, biar semangat gitu ya Bu ya. Jadi bisa jadi melalui hal-hal kecil. Tentunya
tentunya juga akan hal ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang atau 1-2 pihak, tapi ini adalah sistemik yang membutuhkan dukungan dari manajemen, dari sistem, terus mau dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, dan disambut baik oleh siswa dan orang tua. Begitu, Ibu. Ya, jadi jangan sampai wis di rumah sumpek anaknya banyak masalah di sekolah tambah sumpek. Ya, Bu ya. Baiklah, Bapak Ibu guru hadirin peserta webinar, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin dari siswa ada yang mau bertanya? Saya cek dulu. Oke, sudah tidak ada sepertinya. Nggih. Sudah tidak ada yang bertanya, nggih? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berikut akan saya simpulkan, Ibu, hasil dari diskusi kita pada siang hari ini. Jadi, eh, kultur atau budaya positif yang dapat kita bangun itu kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan friendly, murah hati, kita saling menghormati. Nah, kalau kita tidak dapat eh, tidak dapat melakukan itu, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya bullying. Nah, bullying itu merupakan sikap dengan tujuan yang menyakiti dan mendapatkan kekuasaan. Nah, bentuk-bentuk bullying yaitu physical bullying, verbal bullying, relational aggression, dan cyberbullying. Seperti itu. Nah, bullying dapat menghancurkan mental pada si korban tersebut, yaitu ada dampak sosial, dampak fisik, dan dampak jangka panjang. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu hari ini yang sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di dunia pendidikan yang sedang kita jalani. Ya, untuk anak-anakku juga ini adalah pembelajaran yang sangat berharga. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi jika ada teman kalian bullying, bagaimana di kelas kalau ada teman sekelas kalian itu jahil, ya. Dan saya pesan untuk anak-anak, jangan lakukan bullying, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, dan dimanapun kalian berada. Dan yang terpenting kalian harus selalu menumbuhkan, ya, sikap positif, ya, budaya positif di sekolah, di rumah, dan dimanapun kalian berada. Seperti itu ya Bu Inta ya. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya mau berpantun dulu Bu Inta, biar anak-anak bersemangat ini. Bermain gitar di pantai Kenjeran. Lagunya cakep. Lagunya enak, menghibur rakyat. Cakep. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga webinar membawa manfaat. Seperti itu Bu Inta. Terima kasih. Cakep. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya sudah menerima undangan dari kami. Setelah ini saya kembalikan kepada Pak Sultan selaku host. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kartika, terima kasih Ibu Intan Elo yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ini sampai ditunggu anak-anak sampai belum pulang. Dan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ibu Reni Indaryati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Surabaya. Baik Bapak Ibu guru hebat dan seluruh anak-anak yang mengikuti webinar hingga sore hari ini, kami sampaikan terima kasih atas seluruh waktu yang kalian semua luangkan dan Bapak Ibu juga luangkan. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, untuk link absensi akan di-share melalui chat yang ada di Zoom, atau juga bisa Bapak Ibu temui pada grup WA ataupun Telegram.
Dan untuk absensi anak-anak akan dibagi dan di-share oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu semua dan anak-anakku yang saya cintai, tiba pada akhir acara, kami seluruh panitia komunitas belajar GPPS SMP Negeri 45 Surabaya menyampaikan terima kasih dan sampai bertemu lagi pada komunitas belajar yang ketiga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sultan. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak Ibu semua. kasih. Terima kasih, Bu Inta. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya, Bu. Oke, Ibu, ngapunten. Terima kasih juga Luar undangannya. biasa materinya. Sangat bagus sekali. Oke, mohon izin undur diri nggih Bapak Ibu. Yes, siap. Terima kasih, Bu Intan. Terima kasih Bapak Ibu yang Alah, aku ora mau dijapri aku dhewe, Bu. Soalnya mungkin aku sing kari dhewe. Iku ngono iki. anak-anak sekalian juga. Masalahnya Bu Ririn gak gurung nyimpen. Kenapa aku Bu Rami? Lalu apa aku kok